ada kekerasan yang paling parah di Indonesia. Salah satunya juga itu urutan ketiga adalah kekerasan dalam pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kami dari Muslim Drenalin ya, kedapatan tamu yang sangat spesial, founder Indonesia Tanpa Pacaran, Bang Laode Munafar ya. Selamat datang di Jogja. Gimana Jogja? Alhamdulillah, saya sudah 10 tahun di sini. Jadi ada banyak perubahan dan ada juga memang yang masih tetap. Ya, Oh iya iya. saya lihat sekarang banyak yang jomblo-jomblo di sini, jadi ada sedikit perubahan. Dulu banyak yang tua-tua di masa saya. Oh, jadi Jadi, ya terutama kalau di ruangan ini ada ini ya, 50% jomblo ini. Eh, alhamdulillah. enggak. Oh, 60%. Namanya Muslim Drenalin itu berarti punya adrenalin yang tinggi. Jadi harus yang muda-muda memang. Oh iya, harus muda-muda ya. Ingat ya itu ya, teman-teman yang enggak ada di sini ya, kalian tuh harus punya semangat Yang tinggi betul. yang tinggi. Oke. Wah, ini karena kita bicara dengan founder Indonesia Tanpa Pacaran ya. Jadi pembahasan kita nanti nggak bakal jauh-jauh dari segmen remaja. Terutama ya nanti pacaran. Nah ini Oke. saya mau lempar cash dulu ya. Iya. Yang akhir-akhir ini kan pacaran itu gimana ya? Udah apa itu lumrah banget ya. Jadi pacaran itu saking lumrahnya tuh ya. Kalau saya main ya ke tempat temen ya itu. Kalau ke tempat temen tanya ibunya, oh pacarnya mana? Oh, di sekolah pun ditanya sama gurunya, Le kan mau nikah kan? Nah, udah punya pacar belum? Saya tuh kalau rasanya tuh kalau nggak punya pacar itu kayak nggak normal loh. Gimana itu? Iya, betul sekali. Jadi makanya salah satu berdirinya dari komunitas Indonesia Tanpa Pacaran, dorongan kuatnya itu karena kegelisahan. Ketemu sama tetangga ditanya, "Mana pacarnya?" Ketemu sama keluarga ditanya, "Mana pacarnya?" Bahkan ketemu dengan adik-adik yang masih kecil pun ditanya, "Mana pacarnya?" Jadi pacar itu saat ini dianggap sesuatu normal ya, suatu yang biasa dan sesuatu yang wajar. Nah, dan inilah yang berbahaya dalam kondisi kita hari ini ketika agama Iya tidak iya. distandarisasi dalam kehidupan kita sehingga yang nyata-nyata maksiat itu dianggap sesuatu yang normal. Dan ini sungguh sangat kita khawatir sekali terhadap anak muda kita. Kenapa? Kalau yang pacaran itu dianggap sesuatu yang biasa, lama-lama ke depannya ini akan semakin bergeser nilai-nilai kehidupan. Kalau hari ini pacaran dianggap sesuatu yang normal, maka keesokan harinya bisa jadi, mohon maaf, perzinahan itu bisa jadi dianggap sesuatu yang wajar juga. Saya nggak normal sekarang. Saya nggak pacaran kok. Waduh. Nah, itu kondisi saat ini. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tidak distandarisasi dengan agama. Ya, dipisahkan dari kehidupan agama. Itulah yang disebut dengan istilah sekularisme, pemisahan kehidupan dengan agama. Iya juga ya. Ini case yang sering dibahas. Dan ini kalau kita lihat ya, ternyata kasus pacaran ini itu banyak sekali dampaknya pada kasus akhir-akhir ini ya. Di awal tahun kemarin kita disuguhi banyak yang hamil di luar nikah. Nah itu kalau Hmm, bukan karena pacaran itu apa lagi? iya Terus betul. kedua itu kan kemarin anak DPRD Jambi ya. Itu Hmm. yang bawa mobil ternyata di dalamnya ada wanita masih remaja tanpa busana. Nah itu Nah, wah. Dan yang terakhir ini gara-gara pacar main lapor ke pacarnya akhirnya terjadi penganiayaan. Nah ini betul, baru 2 bulan ya. betul, betul, 3 bulan lah 3 bulan kurang sih. betul, Ini gimana ini? Kayak jadi masalahnya itu nggak cuman pacaran tapi setelahnya itu banyak ya ternyata itu. betul. Banyak sekali efek. Jadi dari pacaran itu efeknya itu banyak sekali. Nah, tidak hanya berefek pada kehormatan diri, tetapi juga merusak. Yang merusak itu kalau kita baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Quran itu kan menyebut perzinahan itu disebut dengan kata fahisya, merusak ya, dan seburuk-buruknya jalan. Apa yang dia rusak? Yang dua rusak itu salah satunya apa? Pertama kehormatan putri, ya,
kehormatan keluarga itu dia rusak. Jadi kita bisa bayangkan ya, sesuatu yang berharga dalam diri wanita melalui pacaran itu rusak. Ya. Yang kedua, itu dia bisa merusak tatanan kehidupan sosial. Tatanan kehidupan sosial yang dimaksud itu apa? Dari pacaran ini kemudian berlanjut pada perzinahan, maka kita tidak tahu selanjutnya bagaimana walinya, selanjutnya bagaimana misalnya yang akan jalur nasabnya, siapa yang akan menjadi walinya, dan banyak sekali efeknya. Jadi memang pacaran ini, kalau saya lihat di Indonesia tanpa pacaran, itu bisa kita lihat kalau kita follow Instagramnya Indonesia tanpa pacaran, ini sekaligus kasih tahu buat teman-teman Jangan lupa sekalian follow ya. ya. Awas kalau nggak follow. Jadi Indonesia tanpa pacaran itu selalu update tindakan-tindakan kriminalitas yang berawal dari pacaran. Dan itu efeknya kemana-mana ya. Salah satunya misalnya tadi disebutkan dari pacaran berefek pada tindakan kekerasan. Dan Indonesia tanpa pacaran itu selalu merilis bahkan dari Komnas Perempuan dari 3 jenis kekerasan yang ada di Indonesia, kekerasan kepada dalam rumah tangga KDRT, kemudian ada kekerasan kepada perempuan, ada kekerasan yang paling parah di Indonesia, salah satunya juga itu urutan ketiga adalah kekerasan dalam pacaran. Jadi KP, kekerasan dalam KDP, kekerasan dalam pacaran istilahnya. Itu jumlahnya banyak. Dan itu menempati urutan ketiga di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Jadi jangan bayangkan pacaran itu identik dengan berbunga-bunga, ya identik dengan warna pink, melayang-layang. Ternyata di dalam pacaran itu ada sesuatu yang menyakitkan, bahkan sering terjadi dengan kekerasan-kekerasan dalam pacaran itu. Ya, selama yang kita tahu kan sekarang kan media-media itu kan kalau memblow up tentang pacaran tuh ya, Yang teman asik-asik, ya yang asik-asik, berbunga-bunga. yang kalau ada pacar itu serasa hidup itu punya isinya. Iya, Nanti betul. mereka quotesnya begini, sendal sendal aja ada pasangannya, masa kamu enggak? Nah Ah, itu terus gini ya, jadi kalau kita membiarkan kondisi seperti ini ya generasi selanjutnya bakal rusak banget ya ini. Apalagi kalau Islam itu nggak jadikan standar. Soalnya kan kalau kita lihat ya di Islam itu kan pergaulan itu diatur dan pria wanita itu kan mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Dan tujuan di Islam kan untuk menyalurkan naluri kan, untuk melestarikan manusia. Sedangkan kan kalau kayak gini caranya kan lebih orientasinya ke seksual, bukan ke pelestarian manusianya itu, untuk menyalurkan naluri itu. Kan jadi udah beda tujuan sekarang itu. betul. Jadi seperti saya katakan ini efeknya pada normalisasi nanti. Jadi sesuatu yang maksiat itu dianggap sesuatu yang wajar. Padahal itu bahaya. Ini akan terjadi seperti negara-negara yang jauh dari Islam, seperti Jepang. Ya, Jepang itu misalnya kalau kita lihat atau baca di berita-berita, di Jepang remaja putri kalau usia 20 tahun dianggap atau misalnya masih virgin, itu dianggap kamu ketinggalan. Kamu kok masih begitu gitu. Ya, Sangat. kamu nggak usah bayangin masih jomblo ya. Jadi begitu. Nah, nanti ke depan kita khawatirkan bahwa sesuatu yang maksiat ini dianggap sesuatu yang wajar, nanti kedepannya akan terjadi pembiasaan. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kalau maksiat itu dianggap sesuatu yang wajar, maka ini yang kita khawatirkan. Ya, kita khawatirkan tidak hanya dari kerusakan tadi, ya kerusakan kehormatan, kerusakan tatanan sosial, tetapi kalau kita sebagai muslim memandangnya, ketika di situ ada kemaksiatan, apalagi zina, maka yang kita khawatirkan ketika zina dan riba sudah merajalela, maka berarti kita sama halnya diminta untuk berarti azab itu segera diturunkan, Oh, itu jalankan. ada hadisnya ini. Idza zahara zina war riba fi qaryati faqad ahalu bi anfusihim azaballah. Wah, Itu jelas sekali. ngeri Jadi ya. jika zina dan riba itu sudah merajalela di sebuah negeri, maka itu berarti suatu kaum itu sudah minta supaya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ngeri sekali. Jadi ini menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Indonesia sebenarnya. Dengan banyaknya bencana alam terjadi di Indonesia, bisa jadi ini bukan hanya karena faktor geografis. Memang di Indonesia itu banyak daerah-daerah yang rawan bencana.
Tetapi kita ingat di balik bencana itu ada kehendak Allah di dalamnya. Dan inilah yang kita perlu evaluasi diri. Barangkali di daerah-daerah kita, di lingkungan-lingkungan kita, perzinahan itu sudah dianggap sesuatu yang wajar. Sebenarnya ada hal yang lebih parah lagi. Yang ini kan tren akhir-akhir ini ya. Jadi saya kan dengar-dengar di Yuk Ngaji itu kan ada namanya istilah ya keren. Padahal ya ini sama aja zina, FWB itu loh. Iya. Jadi kan ini kan eh, nggak mungkin banget masa orang bisa berhubungan tanpa ada rasa. Itu kan kalau nggak karena dia itu punya eh, track record maksiat sebelumnya. Nah, itu kan nggak mungkin mereka akan melakukan seperti ini. Dan akhirnya saya berpikir gini. Jadi kalau semakin lama Indonesia ini dengan pacaran, itu kan hal kayak FWB ini pun mungkin besok Sesuatu. nggak cuman jadi komunitas tapi jadi hal yang lumrah di tengah masyarakat, betul nggak? Betul. Jadi begini. Jadi kalau suatu pergaulan tidak hanya dalam bidang pergaulan, tetapi dalam bidang yang lain pun, ketika itu tidak distandarisasi dengan sebuah aturan, maka yang terjadi adalah manusia itu akan membuat aturan-aturan sendiri dalam mengekspresikan hawa nafsunya. Kan begitu? Iya. Ya, sebagai contoh, ketika melalui jalur pacaran dianggap itu sesuatu proses yang lama. Ya, ada pendekatan. Bahkan kalau dalam survei saya, untuk bisa mendapatkan hati seorang wanita, dari dulunya tidak mencintai kita menjadi tergila-gila sama kita, aku bisa membuat kamu jatuh cinta meski kau tak pernah cinta padaku. Itu butuh waktu 3 bulan dalam cara-caranya. Ya, ini yang jomblo jangan digunakan ya. Ya, itu 3 bulan untuk bisa menjatuhkan, untuk bisa menarik hati seorang wanita. Nah, tapi ada orang, wah itu prosesnya lama, berbelit-belit. Dia ingin langsung memuaskan hawa nafsunya dengan cara yang instan. Kenapa ini terjadi? Karena tadi hidupnya itu tidak diikat dengan sebuah pandangan hidup tertentu, tidak diikat dengan aturan-aturan di dalam kehidupan. Akhirnya membuat kreasi sendiri. Contohnya apa? Nah, tadi ya FWB-an atau TTM, teman tapi mesra. Anu, swinger. Wah, swinger. Teman rasa pacaran. Wah, Pacaran rasa temanan. Teman ngambil pacar temannya lagi. Wah, pokoknya banyak. iya, jualan pacar. Betul. Kenapa? Karena aturan hidup anak muda itu kalau dia sudah tidak diatur dengan Islam, tidak hanya dalam bidang pergaulan, maka dia akan mencari cara tersendiri untuk bisa memuaskan hawa nafsunya. Karena manusia itu manusia yang dibekali ya dengan hawa nafsu dan juga akal. Dia akan mencari sendiri. Itu bahayanya. Nah, itu terjadi dalam pergaulan dan dia akan semakin bergeser. Tidak hanya nanti, misalnya nanti dalam tataran FBA-an, bisa jadi itu dia akan lari ke sana kemari. Contoh, ketika di dalam pacaran itu dia sudah merasa terlanjur hancur dalam pacaran misalnya. Kemudian dia berpikir atau dalam hidupnya itu sudah tidak diatur dengan aturan. Maka berpikir udah terlanjur hancur, terlanjur basah, ya udah nyebur sekalian. Akhirnya apa? Mohon maaf. Langsung lari dalam dunia pelacuran atau open BO ya, atau lagi bete, akan lari ke sana semua. Kenapa? Dia merasa dirinya sudah terlanjur hancur, ya sudah hancur sekalian. Kenapa? Itulah kalau hidup anak muda tidak diatur dengan aturan Islam, dengan nilai-nilai Islam, maka dia akan membuat aturan-aturan sendiri. Itu yang berbahaya. Nah, dan inilah pentingnya gerakan penyadaran. Jadi, wah ini kita perlu menyadarkan umat tentang bahaya ini. Tapi juga kita harus lebih luas lagi ya. Bahasanya kita harus menyadarkan bahwa ada loh aturan yang itu bisa membawa kita menuju ya nggak cuman apa bebas pacaran, tapi kita tuh bisa ya manusia itu terjaga dalam semua aspek, ya kan? Betul. Ya. Tapi ya, itu pembahasan lain. Nah ini dari kasus pacaran ini kan kita orang-orang yang benci dengan Islam, mereka berusaha memporak-porandakan keluarga muslim ini dengan apa? Salah satunya melalui keluarga dengan meniupkan salah satunya adalah isu lagi bete.